Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong adanya reformasi politik yang menjadi salah satu poin dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah kalangan. Ya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut sistem politik saat ini hanya lebih banyak membuka peluang untuk mereka yang punya uang untuk ikut dalam pemilihan umum. Di Jakarta di hari libur ini untuk melakukan salah satu poin tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat dalam 1 tahun adalah adanya reformasi partai politik dan menguatkan pengawasan eksekutif. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan reformasi politik menyeluruh dengan melakukan perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai sistem politik saat ini hanya membuka ruang partisipasi politik kepada orang-orang yang punya uang saja. Perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini menegaskan, evaluasi terhadap sistem politik dan pemilu saat ini masih menyimpan sejumlah problematika. Salah satunya adalah sistem kaderisasi dan rekrutmen politik yang dinilai belum dapat memberi rasa keadilan. Soalan kaderisasi dan rekrutmen politik yang masih belum inklusif dan memberikan keadilan bagi para kader. Banyak kader yang dicalonkan hanya karena bermodalkan modal kapital dan juga popularitas. Titi juga mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara serius dan melibatkan semua pemangku kepentingan serta berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat. Tim TV One mengabarkan.